Saya waktu di penjara, ya, saya sering bilang ke napi-napi, hei, gak usah lu pikirin hukuman. Ngapain lu pikirin hukuman? Gak usah lu pikirin hukuman. Biarin hukuman lu pikirin lu. Gak usah. Jadi kalau kau punya masalah, jangan kau bilang, ya Allah, saya punya masalah. Masalah, saya punya Allah subhanahu. Mudah-mudahan semua masalah-masalah kita diselesaikan. Amin. Kita hamba-hamba yang hatinya bersih. Amin. Hati kita bersih. Amin. Hati kita suci. Amin. Allah bersihkan kotoran-kotoran dari hati kita. Amin. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan, saya tanya, kalian datang ke saya, bawa wadah, bawa gelas, tapi ini gelas kotor, gelas kosong, kotor. Beb, minta air, Beb. Kira-kira bakal saya kasih air atau saya suruh cuci dulu bersih-bersih? Kalau udah bersih, baru saya kasih air. Itu dalam urusan dunia, tempatnya harus bersih. Nah, bagaimana ilmunya Allah, cahaya Allah mau masuk, sedangkan kalian memiliki tempat yang kotor? Maka bersihkan hati kalian. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau daging itu rusak seluruh anggota tubuhnya. Daging itu adalah hati. Karena apa? Hati adalah ra'sul jawarih. Hati adalah ra'sul jawarih. Apa? Kepala dari seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Baik buruknya perlakuan, baik buruknya zahir, itu tergantung daripada hati. Sebab zahir ya dulu mafil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan apa-apa yang ada di dalam. Ini saya tumpahin. Apa itu yang keluar? Air. Kalau dalam ini teh, saya tumpahin yang keluar apa? Teh. Kalau dalam ini kopi, yang saya keluarin apa? Kopi. Maka bersihkan hati kalian. Apalagi hati tumbuh dari makanan yang masuk. Jangan sampai ada makanan-makanan syubhat. Apalagi makanan haram. Lihat di sini nih. Muka-muka orang punya masalah semua. Terakhir sebelum saya tutup, diceritakan ada dua hamba yang bertikai, saudara-saudara. Dua hamba yang bertikai. Hamba yang satu bilang kepada Allah, ya Allah, aku ingin hakku dari dia. Kata Allah, apa hakmu? Ini hamba berkata, aku ingin pahala-pahala dari kebaikan dia diberikan kepada aku, ya Allah. Apa kata Allah? Dia tidak punya pahala apapun. Dia tidak memiliki kebaikan apapun yang bisa diberikan kepadamu. Apa kata hamba yang tadi? Kalau begitu, dosa-dosaku, keburukan-keburukanku, aku berikan kepada dia, ya Allah. Apa jawab Allah? Apakah engkau tidak puas sedangkan kau tidak memiliki keburukan dan tidak memiliki dosa yang bisa kuberikan kepadamu? Terus bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini, ya Allah? Kata hamba tadi. Kata Allah, undur yaminak, lihat sebelah kananmu. Ini hamba lihat sebelah kanan. Dia lihat sorga. Dia lihat kenikmatan yang tidak pernah dia lihat di dunia. Dia lihat kemewahan-kemewahan yang menghiasi mata, yang menyenangkan mata. Kemudian dia bilang, ya Allah, untuk siapa sorga itu? Kata Allah, sorga itu bagi hamba-hamba yang membayarnya. Bagi hamba-hamba yang membayarnya. Kemudian dia berkata, ya Allah, apa bayarannya? Berapa? Apa harganya? Apa kata Allah? Bayarannya, harganya surga itu, kau tarik saudaramu tadi untuk masuk sama-sama ke dalam surga. Rasulullah tersenyum ketika menceritakan itu di depan para sahabat. Sampai-sampai kelihatan gigi gerahamnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku takjub dengan cara Allah menyelesaikan permasalahan hamba. Jadi sebanyak apapun masalah yang kalian punya, Allah punya jalan keluar yang Allah berikan
Setiap masalah pasti jalan keluar. Maka jangan kalian mikir masalah, biar masalah yang mikirin kalian. Saya waktu di penjara, ya, saya sering bilang ke napi-napi, gak usah lu pikirin hukuman. Ngapain lu pikirin hukuman? Gak usah lu pikirin hukuman, biarin hukuman yang mikirin lu. Gak usah. Jadi kalau kau punya masalah, jangan kau bilang, ya Allah, saya punya masalah. Masalah, saya punya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua masalah-masalah kita diselesaikan. Amin. Kita hamba-hamba yang hatinya bersih. Amin. Hati kita bersih. Amin. Hati kita suci. Amin. Allah bersihkan kotoran-kotoran dari hati kita. Amin. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan, saya tanya, kalian datang ke saya bawa wadah, bawa gelas, tapi ini gelas kotor, gelas kosong kotor. Beb, minta air, Beb. Kira-kira bakal saya kasih air atau saya suruh cuci dulu bersih-bersih? Kalau udah bersih, baru saya kasih air. Itu dalam urusan dunia, tempatnya harus bersih. Nah, bagaimana ilmunya Allah, cahaya Allah mau masuk, sedangkan kalian memiliki tempat yang kotor? Maka bersihkan hati kalian. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau daging itu rusak seluruh anggota tubuhnya. Daging itu adalah hati. Karena apa? Hati adalah ra'sul jawarih. Hati adalah ra'sul jawarih. Apa? Kepala dari seluruh anggota tubuh itu adalah hati. Baik buruknya perlakuan, baik buruknya zahir, itu tergantung daripada hati. Sebab zahir ya dulu mafil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan apa-apa yang ada di dalam. Ini saya tumpahin. Apa itu yang keluar? Air. Kalau dalam ini teh, saya tumpahin yang keluar apa? Teh. Kalau dalam ini kopi, yang saya keluarin apa? Kopi. Maka bersihkan hati kalian. Apalagi hati tumbuh dari makanan yang masuk. Jangan sampai ada makanan-makanan syubhat. Apalagi makanan haram. Perhatikan. Kau lihat bagaimana para ulama menjaga diri mereka, warok kehati-hatian mereka. Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, Sahibul Majmu'. Imam Nawawi yang karang kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Syirazi. Imam Nawawi, beliau tidak pernah makan apel yang berada di daerah beliau. Tidak pernah mau makan apel di daerah beliau. Kenapa? Karena pohon-pohon apel di daerah beliau itu ditanam di lahan-lahan milik pejabat, di lahan-lahan milik pemerintah. Beliau tidak mau makan. Al-Imam Sufyan As-Sauri, satu waktu beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak mau minum air Zam-Zam? Apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri, pasti saya sudah minum air Zam-Zam. Sayangnya, gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah. Gayung milik penguasa. Gayung yang dibeli sama penguasa. Makanya saya tidak mau. Saking begitu hati-hatinya. Al-Imam Haramain. Siapa yang tidak kenal Imam Haramain? Imam Haramain ini gurunya daripada Al-Imam Ghazali. Satu waktu beliau ditanya tentang satu masalah, beliau tidak bisa jawab. Ditanya, ya Imam, engkau ulama besar, masa kau tidak bisa jawab pertanyaan tersebut? Apa jawab beliau? Saya tidak bisa menjawab, mungkin tertutup pikiran saya gara-gara masih ada air susu yang tersisa di tenggorokan saya. Maksudnya apa ya Imam? Beliau pun bercerita, dulu ketika saya masih bayi, ayah saya sangat berhati-hati di dalam memberikan nafkah kepada ibu saya yang menyusui saya. Satu waktu tanpa sepengetahuan ayah dan ibu saya diambil oleh budak. Karena saya nangis, saya diambil oleh budak dan saya disusui oleh budak perempuan. Ketika ayah saya tahu saya diambil oleh ayah saya masukkan jarinya ke dalam kerongkongan saya yang masih bayi untuk mengeluarkan air susu syubhat budak perempuan tersebut. Aku tidak bisa menjawabnya. Mungkin masih ada air budak syubhat yang air susu syubhat yang tertinggal di tenggorokan ketika aku masih bayi.
Maka tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perkara-perkara syubhat, makanan syubhat, minuman syubhat, bahkan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga hati kita tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dari nafkah yang haram, makanan yang haram, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka di acara yang berkah ini, di acara yang baik ini, sekali lagi bersihkan hati kita. Pulang dari sini bersihkan hati sehingga Allah kalian semua duduk di sini pulang bawa kebaikan. Amin. Kita doakan semoga kita pulang dari sini bawa rahmat. Amin. Bawa maghfirah. Amin. Keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah. Amin. Rahmah. Amin. Anak-anak kita tidak anak-anak soleh soleha. Amin. Kita tidak anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Amin. Orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya. Allah berkahi hidupnya. Keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita yang sudah meninggal dunia, sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya. Kita semua yang hadir di sini tidaklah pulang kecuali Allah ampuni dosa-dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tidak disengaja. Kita berdoa ampuni sehingga kita keluar dalam keadaan suci di majelis yang mulia ini. Amin amin. Amin.